Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, bi khair insyaallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya setiap hari, setiap waktu kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Agar senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan untuk membaca zikir pagi dan petangnya. Dan zikir setelah sholat berjamaah atau sholat munfarid yang sholat 5 waktu itu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik bersama Ibu. Masih di tema 5 ya. Masih di tema 5 di subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Dampak dari perubahan cuaca. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menyampaikan bahwasanya perubahan cuaca itu memiliki manfaat atau dampak baik bagi kehidupan manusia. Coba kalian bayangkan kembali atau pernahkah kalian berpikir apa akibatnya jika tidak ada sinar matahari? Apa yang akan terjadi? Kita tahu bahwa sinar matahari itu sangat penting bagi aktivitas manusia atau makhluk lainnya, mau itu hewan ataupun tumbuhan, ya. Ingat, matahari itu sangat penting untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, sinar matahari itu bermanfaat untuk mempercepat proses penjemuran. Itu manfaat untuk manusia ya. Bagi para petani misalkan garam dan nelayan, sinar matahari itu bermanfaat dalam proses pembuatan garam dan ikan asin. Nah, aktivitas mereka itu sangat tergantung pada sinar matahari. Jadi, kalau misalkan hujan terus, kira-kira mataharinya muncul nggak? Muncul, cuman tidak seterik musim kemarau atau musim panas ya. Coba kalian bayangkan, apa akibatnya jika musim kemarau itu berlangsung terlalu lama? Apa yang akan terjadi? Banyak sekali ya. Tentu sumber air akan berkurang, kekeringan akan terjadi di mana-mana yang akan berdampak bagi kehidupan manusia, karena air juga merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup. Kalau tidak ada air, kita nggak bisa minum, ya. Bahkan kita nggak bisa masak. Kita kalau misalkan masak, kita butuh air untuk memasak makanan kita, ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus bersyukur dengan karunia Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur musim sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Adanya perubahan cuaca ini sangat bermanfaat. Maka dari itu, jangan lupa untuk bersyukur. Cara bersyukur yang paling mudah itu apa? Yang Ibu sampaikan tadi, apa? Yaitu zikir. Zikir itu adalah mengingat Allah dengan melihat ciptaannya dan yang lainnya. Nah, itu dia materi pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin. Nah, hari ini masih berkaitan tentang perubahan cuaca. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah teks. Ibu akan membacakan teks tersebut dan kalian dengarkan. Simak baik-baik. Karena nanti di akhir akan Ibu sampaikan beberapa latihan nanti, tapi kita akan
bahas bersama-sama. Jadi harus simak videonya ya. Siang ini cuaca sangat cerah. Pulang sekolah, Ahmad bermain bersama teman-temannya. Mereka adalah Rasti, Melani, Ana, Wayan, dan Togar. Mereka memiliki latar belakang daerah yang berbeda-beda. Meskipun demikian, mereka selalu bermain bersama-sama dengan rukun. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ada yang bermain lompat tali, dan ada yang bermain engklek. Meskipun permainan kesukaan mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap dapat bermain dengan rukun. Tiba-tiba, langit tampak gelap. Terdengar suara gemuruh di langit. Sepertinya akan turun hujan, kata Wayan. Iya, kata Melani. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggil Ahmad. Nak, bantu ibu mengangkat kursi-kursi itu ke dalam rumah. Biar kami yang mengerjakannya, Bu, kata Wayan. Terima kasih, Nak, jawab ibu. Mereka bekerja sama menata kursi di ruang tamu. Mereka merasakan bahwa dengan bekerja sama dan bersatu, pekerjaan yang berat terasa ringan dan cepat selesai dikerjakan. Sekarang, ruang tamu menjadi rapi kembali. Terima kasih, teman-teman, sudah membantu menata meja dan kursi, kata Ahmad. Nah, itulah teks yang sudah Ibu baca tentang kegiatan Ahmad bersama teman-temannya selesai pulang dari sekolah. Nah, dari cerita yang sudah Ibu bacakan tersebut, coba sudah terbayang belum ceritanya itu seperti apa? Menceritakan tentang apa? Udah ya. Jadi di cerita tersebut menceritakan tentang Ahmad, Rasti, Melani, Ana, Wayan, dan Togar yang sedang bermain. Bermain apa katanya mereka? Mereka sedang bermain permainan tradisional. Apa saja? Bermain lompat tali dan bermain engklek. Di sini siapa yang suka bermain tali? Biasanya ini perempuan ya. Terus siapa di sini juga yang tahu permainan engklek? Pasti semuanya tahu ya. Nggak usah ditanya, Bu. Semuanya pasti tahu. Betul. Nah, permainan yang dilakukan oleh Ahmad dan teman-temannya itu adalah permainan tradisional. Permainan tradisional itu adalah permainan yang ada pada zaman dulu yang masih dilakukan di zaman sekarang ya, seperti engklek atau lompat tali. Itu semua adalah permainan-permainan zaman dulu. Kalau di bahasa Sunda tuh zaman baheula yang masih dimainkan di zaman sekarang. Nah, mereka itu ceritanya tadi sedang bermain engklek dan lompat tali. Tiba-tiba langit mendung. Ya, yang awalnya cerah ya, sedikit berawan tapi masih cerah ya, tiba-tiba mendung. Kemudian tidak lama setelah itu turunlah hujan. Ya. Nah, saat itu ibu memerintahkan kepada Ahmad untuk apa? Untuk mengangkat kursi-kursi yang ada di luar dimasukkan ke dalam atau ke ruang tamu. Saat itu teman-teman Ahmad menawarkan diri untuk membantu Ahmad biar mereka yang memasukkan kursi-kursi tersebut ke dalam rumah Ahmad. Ya, coba kalian amati lagi kegiatan yang dilakukan Ahmad
Kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman bersama Ahmad itu adalah sebuah kegiatan bekerja sama. Bekerja sama itu artinya bersama-sama bekerja, ya. Tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi semuanya ikut bekerja. Bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan saat itu, ya. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, apa yang akan terasa? Yang kita rasakan adalah pekerjaan itu yang awalnya berat menjadi terasa ringan, bahkan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan bersatu dalam menyelesaikan pekerjaan. Coba di sini, siapa yang sering bekerja sama membantu orang tua di rumah? Insya Allah banyak ya, apalagi dalam keadaan libur panjang sekali. Semoga semuanya di rumah bekerja sama membantu ibu dan ayah dalam kerjaan rumah, ya. Bekerja sama itu banyak sekali manfaatnya, seperti halnya tadi yang ibu sebutkan. Pekerjaan cepat selesai dan terasa ringan, dan kita pun sama-sama senang, ya. Lebih dekat lagi sama ibu, sama ayah, sama kakak, sama adik, dan yang lainnya, ya. Nah, itu dia materinya. Sebentar ya, sedikit sekali. Nah, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini, silahkan diputar kembali di kegiatan malam saat belajar malam agar lebih paham lagi materinya. Itu hari ini belajar tentang apa ya? Harus paham ya. Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.